Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Hoirina dari kelas Pendidikan Agama Islam 2A akan mengumpulkan tugas proyek penilaian akhir semester mata kuliah tafsir dosen pengampu Bapak Hajin Mabrur MSI yang materinya yaitu hadis tentang perencanaan pendidikan. Simak video selanjutnya. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, yang menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin. Bila dikaitkan dengan pendidikan, itu bisa diuraikan sebagai proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam dunia pendidikan dan langkah-langkah yang digunakan untuk melaksanakannya, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat di atas, terdapat 3 kosakata penting yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dalam pengelolaan pendidikan dasar Islam, yaitu wal tangzur yang artinya dan perhatikanlah, Huwadin yang artinya hari esok, dan Khobirun yang artinya Allah Maha mengetahui. Sejatinya ayat di atas itu menjelaskan tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk taat dan menjauhi segala larangannya. Kata berupa wal tangzur dan perhatikanlah itu bermakna sebagai bentuk konsep awal dalam perencanaan, yaitu mengintrospeksi kelemahan dan kesalahan yang pernah terjadi di masa lampau sebagai pengingat di masa kini agar terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kata kedua yang berupa Godin, hari esok, itu bermakna sebagai pengingat bahwa terdapat sinergitas dimensi waktu dari masa lampau, masa depan, dan masa kini. Untuk itu, perencanaan harus mencermati tridimensional waktu tersebut. Lalu kata ketiga yaitu berupa Khobirun yang artinya Allah Maha mengetahui, yang artinya pelaksanaan harus sesuai prosedur perencanaan yang telah disepakati agar tercapai tujuan secara optimal. Sebab pengawasan dari Allah tidak luput pada satu proses manajemen, melainkan utuh dan komprehensif. Dipahami bahwa Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 menerangkan tentang tridimensional waktu yang harus dicermati dalam penyusunan perencanaan pendidikan. Sebab konteks kekinian itu tidak terlepas dari upaya memperlihatkan kejadian masa lampau dan target atau prediksi di masa depan. Di samping itu, perencanaan juga tidak serta-merta mampu mengakomodir seluruh tahapan proses manajemen pendidikan dasar Islam. Maka dari itu, kesadaran akan pengawasan, hak, dan kewajiban menjadi modal utama dalam tercapainya target atau tujuan pendidikan dasar Islam. Tujuan-tujuan perencanaan pendidikan dalam Islam, yaitu yang pertama, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik dan non-akademik. Yang kedua, untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya dan tenaga. Yang keempat, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan khusus tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Yang kelima, untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meraih keberhasilan dalam pendidikan tidaklah lepas dari perencanaan.
Karena dalam perencanaan itulah disusun target-target atau harapan-harapan dan juga metode-metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu agar menghasilkan produk yang maksimal. Faktor utama yang diperhatikan dalam konteks hadis di atas adalah waktu. Waktu yang tersedia yang dibutuhkan untuk merancang satu program yang dikehendaki, termasuk misalnya dalam pendidikan. Dari ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa perlunya perencanaan untuk masa depan, yaitu untuk diri sendiri, pemimpin, keluarga, lembaga, masyarakat, maupun pemimpin negara. Namun faktanya, perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap saja penjabaran kebijakan pemimpin, sehingga sering terjadi tujuan tidak tercapai secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah para perencana pendidikan masih kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif. Pendidikan sangat penting untuk masa depan itu sendiri, karena dengan pendidikan dapat membangun karakter yang baik, mempelajari budi pekerti, dan hal-hal baik lainnya. Maka dari itu harapannya kepada audiens, pendidikan harus mempunyai perencanaan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwasannya terdapat banyak sekali tujuan-tujuan perencanaan pendidikan. Maka dari itu, perencanaan dalam pendidikan itu sangatlah penting sekali untuk masa depan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hajin Mabrur, serta terima kasih kepada semuanya telah menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.